Hai, Michelle di sini. Thank you udah ngeklik video ini. Jadi hari ini aku mau ngebahas tentang transisi dari dulu aku masih shopaholic banget sampai sekarang hidup minimalis yang udah berjalan sekitar 2 tahunan, hampir 3 tahun. Jadi kalau kalian ngerasa, apalagi kalau kalian yang anak kos-kosan yang sering belanja ini itu dan punya segudang barang di kos-kosan kalian, atau walaupun kalian nggak ngekos tapi kalian punya terlalu banyak barang dan kalian sedang mencoba untuk transisi ke hidup minimalis, video ini cocok banget untuk kalian. Jadi, let's get to the video. Oke, jadi video ini tuh terinspirasi dari subscriber yang komen di video aku. Dia bilang kurang lebih cerita dia itu sama kayak aku. Dia datang dari kota lain, pindah ke kota besar, dia ngekos sendiri, dapat uang jajan, dan mulai dapat gaji sendiri, dia habisin gaji dia beli ini itu, sampai sekarang nggak ada simpanan sama sekali. Itu aku banget dulu. Dan aku rasa banyak banget orang bisa related sama topik ini. Kalian yang ngekos, kalian yang masih hobi belanja, nggak tahu gimana cara ngeremnya. Itu yang buat aku pengen buat video ini. Jadi aku mau ceritain background aku sedikit sebelum aku mulai hidup minimalis. Hampir sama kayak ceritanya Via Avi. Jadi aku datang dari kota kecil, aku dari SMA udah ngekos by the way. Dari SMA juga aku nggak pernah tahu caranya manage uang. Bahkan uang jajan aku selalu habis sebelum waktunya. Kalian udah tahu lah ya, itu aku udah pernah cerita. Dan mulailah aku kerja, aku dapat uang sendiri. Kebiasaan belanja aku makin parah. Dan ya itu parah banget, aku belanja ini itu sampai di satu poin aku ada di kos-kosan aku yang nggak terlalu besar kamarnya. Aku tinggal satu kamar tuh 1 orang. Kamar aku tuh berantakan banget, penuh barang-barang yang nggak tahu apa aja. Aku juga nggak punya tabungan, aku nggak tahu cara manage uang sama sekali, aku nggak tahu caranya nyimpen uang sama sekali. Aku ngerasa ada yang harus berubah di hidup aku, kalau enggak aku nggak akan bisa jadi manusia yang sukses. Jadi ini step-step yang aku lakuin waktu aku berubah transisi dari minimalis, waktu aku transisi berubah dari shopaholic sampai ke minimalis. Oke, jadi step pertama itu, jadi waktu dulu itu aku mungkin ada ngelihat satu atau beberapa video tentang minimalism, tapi nggak ada yang terlalu stuck di kepala aku. Jadi sekitar 3 tahun yang lalu itu minimalism lagi booming-boomingnya banget. Dan waktu itu aku follow banyak banget YouTuber veganism yang mereka mulai ngebahas tentang minimalism juga. Dari situ aku mulai tahu dikit-dikit tentang hidup minimalism. Tapi karena aku ada di poin yang aku bilang tadi, dimana kamar aku udah berantakan banget dan aku ngerasa ada yang harus berubah dari hidup aku. Jadi dari situ aku pindah dari kos-kosan, aku pindah ke kontrakan. Di kontrakan aku itu barang-barang aku udah berkurang banyak banget, dan itu buat aku ngerasa lebih happy banget. Dan kamar aku lebih rapi. Pokoknya aku nggak perlu ceritain manfaatnya karena itu bukan poinnya di video ini. Ya, jadi waktu aku pindahan ini barang aku udah mulai berkurang banyak banget karena aku declutter besar-besaran. Jadi walaupun aku udah declutter besar-besaran, aku masih nggak bisa ngerem pengeluaran aku. Aku masih suka beli ini itu, suka kebanyakan nongkrong. Jadi it takes time. Jadi inilah yang bawa aku ke step kedua. Jadi step kedua yang aku jalanin itu, aku mulai lihat banyak banget video tentang minimalism. Aku inget banget ini tuh sekitar 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu. Like everything that I watch, semua yang aku tonton itu pasti tentang minimalism. Dan aku benar-benar cari tahu minimalism itu apa, artinya itu apa. Jadi biar aku benar-benar mengerti dulu sebelum aku benar-benar terjun ke minimalism ini. Dan semakin aku ngelihat tentang minimalism, topik ini tuh jadi menarik banget untuk aku. Aku jadi ngelihatnya sebagai sesuatu yang fun untuk aku. Jadi bukan sesuatu yang aduh aku nggak bisa beli ini, aku nggak bisa beli itu, aku harus gini gitu. Nggak kayak gitu sama sekali. Jadi aku tahu di sini tuh aku terbalik, harusnya aku cari ilmunya dulu baru declutter. Jadi aku saran untuk kalian yang mau mulai transisi ke hidup minimalis, kalian mulai dari
cari ilmunya dulu, baru kalian declutter. Di step ketiga yang aku lakuin yaitu aku mulai unfollow influencer di Instagram dan di YouTube yang buat aku makin pengen belanja lagi. Biasanya kalau di Instagram, kalau aku lihat orang yang aku follow ini, dia tiap hari unboxing terus, semua yang dia posting unboxing, aku pasti risih sendiri dan aku unfollow karena itu nge-trigger aku untuk pengen belanja lagi. Begitu juga dengan YouTube, kalau aku ngelihat satu influencer ini ngepost hal-hal yang nge-trigger aku untuk belanja, aku pasti unfollow mereka. Dan aku rekomen kalian juga ngelakuin hal yang sama, karena ketika kalian tahu kalian shopaholic, kalian gila belanja, kalian pengen punya tabungan, jangan tiap hari kalian malah nonton video unboxing, kalian lihat video influencer shopping haul, itu malah buat kalian pengen makin belanja lagi. Aku yakin masih banyak kok influencer lain yang kalian nonton dan kalian happy, tapi nggak harus melulu tentang belanja, nggak melulu harus tentang shopping haul. Aku yakin kalian pasti bisa temuin video atau topik yang kalian suka dan kalian nonton happy tanpa buat kalian pengen belanja lebih dan lebih lagi. Nah, dan ini tips untuk kalian yang shopaholic. Aku mau kalian mikir sumber dari kalian gila belanja itu dari mana. Contohnya kalian sering pengen belanja setelah kalian, yang kayak aku bilang tadi, kalian follow influencer yang unboxing terus, atau kalian ada follow banyak banget online shop yang pastinya mereka sering banget ngepost. Lihat itu kalian pengen beli. Nah, kalian udah tahu masalah kalian itu di situ. Mungkin ini saatnya kalian untuk mulai unfollow influencer atau online shop yang buat kalian pengen belanja. It's really not a big deal. Let's say kalian udah unfollow dan kalian pengen lihat Instagramnya lagi, atau kalian kangen sama influencer kalian bisa tinggal buka lagi Instagram mereka. Dan kalau kalian emang benar-benar suka sama influencer itu, kalian masih bisa ke Instagram atau ke YouTube mereka untuk lihat sekali-sekali. Jadi walaupun kalian udah unfollow, influencer itu bakal ada tetap di sana untuk kalian ketika kalian pengen untuk ngelihat konten mereka. Ketika kalian unfollow, konten mereka itu nggak bakal tiba-tiba hilang gitu, nggak bakal. Jadi nggak usah takut untuk unfollow youtuber atau Instagram yang kalian suka. Atau mungkin juga yang sering buat kalian kalap belanja itu tiap kali kalian nongkrong ke mall, kalian lihat ke butik-butik, kalian jadi sering belanja di situ. Mungkin ini saatnya untuk kalian agak kurangi jalan-jalan ke mall. Bisa kok nongkrong gitu, nggak harus ke mall. Kalian bisa nongkrong di kafe-kafe yang ada di luar yang nggak ke mall. Itu banyak banget kafe yang nggak di dalam mall. Jadi be kreatif. Jujur aja aku benar-benar bisa ngerem kebiasaan belanja aku tuh sekitar setahun ini, dan manfaatnya tuh kerasa banget di tabungan aku. Aku sekarang punya tabungan, ya emang sih aku nggak kaya-kaya banget, tapi ya waktu aku mulai punya tabungan, aku jadi makin semangat banget untuk ngatur keuangan aku. Dan sampailah kita ke step 4. Jadi di sini aku mulai perhatiin cara belanja aku. Waktu aku beli baju, aku mikirin dulu baju ini bakal matching apa enggak sama baju-baju aku yang lain. Kebanyakan sih aku lebih mencari ke bahan-bahan yang netral, warna yang netral, yang enggak terlalu bercorak. Jadi bisa dibilang semua baju aku mau dipadu-padanin sama yang lain tuh gampang banget. Harap video ini bisa ngebantu kamu via Avi dan teman-teman yang lain juga yang sedang belajar tentang minimalis, yang lagi pengen ngerem kebiasaan belanjanya. Dan aku mau bilang, kebetulan aku memulai hidup minimalism ini sebagai seorang yang gila belanja, sebagai seorang yang shopaholic banget. Mungkin cara orang-orang lain yang mulai hidup minimalis itu beda. Dengan cara aku mulai hidup minimalis ini, aku ngelihat hidup minimalis ini sebagai sebuah perjalanan ya. Aku percaya setiap orang pasti perjalanannya beda-beda. Jadi ini cuma story-nya aku, ini cuma ceritanya aku. Ya aku harap video ini bisa benar-benar bermanfaat untuk kalian, bisa membantu kalian. Kalau kalian suka sama video ini, kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like and subscribe. Dan jangan lupa di share juga ke teman-teman kalian. And I see you on my next video. Oh ya, jangan lupa komen di bawah video apa yang pengen kalian lihat dari aku, atau kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar hidup minimalis. Jangan lupa komen di bawah, aku bakal baca. Bye.